Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa 11 Oktober 2022, Pekan Biasa yang ke-28. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 37 sampai dengan ayat 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penampilan itu penting dalam berelasi dengan orang lain, supaya kita dapat diterima dengan baik. Kita berusaha berpakaian bersih dan rapi, bertutur kata yang santun, dan memperhatikan tata krama. Inilah tuntutan dunia jika kita hendak diterima oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Ada bahaya bagi orang beriman ketika relasi dengan Tuhan hanya dilihat dari praktik lahiriah saja. Padahal relasi kita dengan Tuhan harus berangkat dari hati, kemudian praktik keagamaan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan bagian lahiriah dan melalaikan bagian batiniah. Yesus menawarkan satu petunjuk praktis, yaitu bersedekah untuk membersihkan hati dari niat jahat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dari Matius bab 6 ayat 3. Sedekah yang tulus untuk membantu sesama tentunya akan membersihkan hati. Tetapi sedekah untuk mencari pujian hanya akan mengotori hati. Demikian juga dengan praktik keagamaan lainnya. Apakah praktik keagamaan kita berasal dari hati yang tulus? Jika kita melakukan hanya demi pujian atau karena kebiasaan, maka sia-sialah kebebasan yang kita terima dari Kristus. Kita berdoa, melakukan mati raga, dan beramal karena kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Itulah kebebasan kita, anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami selalu, supaya kami mampu memberi dengan tulus, tanpa cenderung untuk mengklarifikasi diri kami sendiri. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya.
berkah dalam.